Nabi pernah mengatakan, "Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun 'alan nas sanawatun khadda'at." Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan datang kepada umat manusia ini satu zaman yang penuh penipuan dan kebohongan. Sanawatul khadda'at, tahun-tahun kedustaan, tahun-tahun penipuan, tahun-tahun kebohongan. Kenapa bisa begitu? Beliau mengatakan, yusaddaqu fihal kadhib. Pembohong di zaman itu dipercaya. Wa yukadzabu bihas shadiq. Sedangkan orang yang jujur nggak dipercaya. Nggak sampai di situ. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Pengkhianat dikasih amanat buat mimpin, kan amanat tuh saudara. Sementara wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang bagus bisa menjaga amanat, saudara, justru dikhianati, nggak dipercaya, nggak dikasih amanat. Kemudian beliau mengatakan wa yantiqu fiha ruwaibidah. Dan di zaman tersebut mulai berkicau para ruwaibidah. Sahabat bertanya, "Marwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Ar-rajulu tafih fi amril ammah." Di riwayat yang lain, "As-safi yatakallamu fi amrin nas." Kata Nabi, ar-ruwaibidah itu adalah orang yang bodoh, enggak tahu urusan umat, sok bicara soal umat. Nih Nabi yang katakan nih, ruwaibidah saudara, enggak ngerti agama, sok bicara agama. Enggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Enggak ngerti urusan umat, sok bicara urusan umat. Jujur, sekarang banyak gak yang begitu? Oh, luar biasa. Nabi udah kasih kabar, saudara, 15 abad yang lalu. Kalau Nabi memberikan kabar sedemikian rupa, itu untuk agar kita meningkatkan kewaspadaan, agar kita jangan terjebak. Dan tolong diingat, kalau Nabi sudah menyampaikan kabar begitu, ini bukan ramalan. Saya nggak setuju kalau ada mengatakan ini ramalan Nabi. Nggak bisa, Nabi bukan tukang ramal. Oh, ada yang bilang ini analisa Nabi. Enggak, Nabi bukan seorang analis. Loh, kok ditolak? Yang namanya ramalan bisa benar, bisa salah. Yang namanya analisa bisa benar, bisa salah, saudara. Para profesor di perguruan tinggi hampir tiap hari melakukan analisa. Analisanya bisa benar, bisa salah. Ramalan juga bisa benar, bisa salah. Sedangkan yang Nabi sampaikan kepada kita mustahil salah. Enggak bakal salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Nabi udah kasih berita nih nanti bakal begini nih, itu bukan ramalan, itu bukan analis, bukan. Itu adalah khabarun nabawi. Itu merupakan berita kenabian, dan itu merupakan dalilun min dalailin nubuwah. Itu merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti kenabian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu sekarang kita lihat, saudara, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang khianat dikasih amanat, yang mampu, saudara, amanat justru nggak dipercaya untuk diberikan amanat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, termasuk yang di TV yang teriak-teriak, nggak boleh ada menafsirkan Al-Quran, yang paham tafsir Al-Quran hanya Allah dan Rasul. Suruh dia ngomong mebeduk, yang nggak bisa jawab. Kalau dia ngomong mebeduk nggak bisa jawab. Nah, kalau dia ngomong sama Ustadz Abdullah Jaidi, Ustadz Zaid Bahmid, Ustadz Taufik ngomong sama kita, ya kita bisa jawab. Kita keruak mulutnya, ngomong seenaknya. Kalau ulama nggak boleh menafsirkan Al-Quran, berarti semua kitab tafsir mesti dibakar dong. Saudara, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi itu punya tugas menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tugasmu hai Nabi, tugasmu hai Muhammad, litubayyina, untuk kau jelaskan, linnas, kepada umat manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Artinya tugas pokok dan utama Nabi salah satunya adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada umat manusia. Itu peran tugas Nabi. Nah, sekarang Nabi sudah tidak ada. Siapa yang mengambil peran tersebut? Al-ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Kewajiban ulama
untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, untuk menjelaskan isi kandungan hadis Nabi, untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, agar umat tidak tersesat. Nah, jadi kalau ada yang ngomong begitu ngawur tuh saudara. Udah mau caci maki ulama seenaknya, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi artinya, saudara, bahwa surat Al-Maidah ayat 51 tafsirnya terang benderang. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama salaf maupun ulama khalaf. Semua sepakat bahwa surat Al-Maidah ayat 51 salah satu ayat, bukan satu-satunya ayat, salah satu ayat yang mengharamkan umat Islam untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpin mereka. Nah, ini yang kita ingin ingatkan. Terus ada yang bertanya, nah, lalu kalau umat Islam tinggal di negeri kafir, apa enggak boleh dia mengangkat atau menyetujui mendukung salah satu calon kafir sebagai pemimpin? Itu persoalan lain, saudara. Itu persoalan lain. Nah, kenapa saya katakan persoalan lain? Kita bukan bicara itu, kita bicara di negeri muslim yang mayoritas muslim. Enggak boleh kita angkat orang kafir sebagai pemimpin. Tapi kalau ada muslim yang tinggal di negeri kafir, kemudian ada calon presiden di negeri kafir tersebut, ada dua. Yang satu ngancem, kalau saya menang semua masjid saya tutup. Yang satu lagi janji, kalau saya menang di sini bebas untuk bangun masjid. Kira-kira umat Islam mesti pilih yang mana? Ini urusan darurat. Kita tinggal di negeri kafir. Ad-darurat tubihul mahzurat. Dan berlaku juga al-amal bi akhafid dororen, saudara. Itu persoalan lain. Nah, sekarang kalau kita bicara di Indonesia, ini Indonesia mayoritas muslim. Ada yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Luar biasa. Ini yang ngomong begini nggak tanggung-tanggung, Profesor Dr. Kiai Haji. Luar biasa, saudara, pimpinan ormas Islam. Kalau mau ngomong mikir dulu. Allah ciptakan otak nih di atas mulut, maksudnya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ngomong baru mikir sama juga otak dengkul. Habis dia ngomong, dengkulnya mikir. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Saudara, kalimat tadi sangat berbahaya. Satu, saudara, lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Kalau dikatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup, besok anak-anak muda kita yang abangan akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya raya daripada jadi muslim tapi miskin melarat. Nah, saya tanya, bahaya tidak? Itu ungkapan gak betul, saudara. Itu ungkapan mengandung unsur pendangkalan akidah. Maka itu harus ditolak. Nggak boleh kita berikan kesempatan sedikit pun untuk diterima di kalangan umat Islam. Jawaban yang kedua, saudara. Yang kedua sekarang, kalau ada yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Saudara, ini kalimat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena mengandung unsur pembodohan umat. Kalau tadi pendangkalan akidah, kalau sekarang pembodohan umat. Loh, kenapa? Saudara, coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Ini kalimat jahat ya, saudara. Ini nggak mungkin keluar kecuali dari golongan orang yang di dalam dirinya ada hikit, bugut, hasad terhadap Islam. Dia benci, dia jahat, dia busuk terhadap Islam. Loh, kenapa? Mari kita lihat, mari kita buktikan. Kok bisanya dia katakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus, jujur, cerdas, rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, dan pemalas. Giliran buat orang Islam dikasih sifat yang jelek-jelek. Jelek-jelek sifatnya, saudara. Korup, bodoh, pemalas, kurang ajar, saudara. Kenapa saya katakan ini kalimat nggak mungkin keluar kecuali dari orang kafir atau munafik atau fasik atau sindik, saudara. Nggak mungkin. Kalau dia orang beriman, kenapa kalimatnya tidak dibalik, saudara? Lebih baik pemimpin muslim
yang jujur, cerdas, rajin daripada pemimpin kafir walaupun dia jujur, cerdas dan rajin sudah. Kenapa dia nggak balik itu kalimat? Ada apa itu kalimat nggak dibalik? Jawabnya karena dia benci sama Islam. Dia mau pojokkan Islam. Dia bugut, dia higit, dia hasad. Masya Allah itu. Dan yang berikutnya saudara, itu kalimat ingin memberikan kesan seolah-olah pejabat muslim jelek semua, buruk semua, bejat semua, semuanya korup, bodoh, pemalas. Seolah-olah pejabat kafir bagus-bagus. Saudara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya mau tanya jujur aja, pejabat muslim yang bagus banyak tidak? Yang rajin, yang cerdas, yang bertanggung jawab, banyak saudara. Nah sekarang jujur, pejabat kafir saudara, yang busuk banyak tidak? Yang bejat banyak tidak? Yang bodoh banyak tidak? Yang pemalas banyak tidak? Nah kenapa yang digambarkan kok pejabat muslim jelek-jelek, kurang ajar saudara? Enggak, saya enggak terima. Saya bicara begini, bukan saya membela oknum pejabat muslim yang korup, enggak. Oknum pejabat muslim yang korup tangkap, jebloskan ke penjara saudara, bikin malu umat Islam. Bukan kita enggak bela mereka, cuman kita enggak terima kalau izul Islam wal muslimin saudara direndahkan orang. Ini kehormatan umat Islam, ini menyangkut kehormatan Islam. Nggak boleh seenaknya ada orang menjelek-jelekkan para pemimpin muslim, semuanya dipukul rata, jelek, bejat, busuk, terus kita diamkan, haram. Nah, kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim yang korup, bodoh dan pemalas. Saudara, orang ini sedang melakukan perbandingan antara pejabat muslim dengan pejabat kafir. Nah kalau kita bicara perbandingan, ada ilmunya dan ada metodologinya. Ada yang disebut metodologi komparasi, bahasa Arabnya disebut manhajul muqaranah. Nah, salah satu syarat untuk melakukan perbandingan, saudara, orang-orang barat mengatakan perbandingan yang sehat itu, perbandingan yang bagus itu harus apple to apple saudara. Maksudnya apple to apple harus seimbang. Bandingin apel sama apel, jeruk sama jeruk, anggur sama anggur. Jangan apel dibandingin jeruk. Nah, itu bukan maunya, nggak sepadan saudara. Jadi kalau bikin perbandingan tuh yang sepadan, yang seimbang. Nah itu metodologi. Saya kasih contoh. Di Jakarta ada asinan, di Bogor juga ada asinan. Nah kita rasakan, habis itu kita bandingkan, kita ambil kesimpulan setelah saya rasakan. Ternyata asinan Jakarta lebih segar daripada asinan Bogor. Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Karena asinan lawan asinan. Oh, di Serang Banten ada duren. Di Medan Sumatera Utara juga ada duren. Sama-sama istimewa, manis. Kita rasakan. Setelah kita rasakan, kita bandingkan, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya cicipi, duren Serang lebih manis daripada duren Medan. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Duren lawan duren. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin lagi contoh saudara. Di Bandung ada dodol, di Garut ada dodol. Sama-sama gurih, sama-sama legit. Setelah kita rasakan, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya cicipi dan saya rasakan, dodol Garut lebih legit daripada dodol Bandung. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Kenapa seimbang? Dodol lawan dodol. Kira-kira jelas gak nih? Jadi tadi asinan lawan asinan, duren lawan duren, dodol lawan dodol. Yang keempat, maaf, bukan saya mau ngomong kotor, maaf, ada tai kucing. Kita mau bandingin sama tai ayam, mana lebih bau? Kan mesti kita endus dulu. Nah, endus dulu saudara. Habis kita endus, kita ambil kesimpulan. Ternyata setelah saya endus, tai kucing lebih bau daripada tai ayam. Betul begitu saudara? Nah itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Karena seimbang. Kenapa seimbang? Tai lawan. Kira-kira jelas gak? Boleh lanjut? Nah sekarang yang kelima, perhatikan baik-baik nih. Ini yang kelima nih. Ada profesor doktor, dia mengatakan kepada publik, apa dia bilang?
setelah kami melakukan penelitian yang sangat cermat melalui pengkajian-pengkajian ilmiah dan melalui penelitian akademik yang dibantu oleh sejumlah profesor doktor dari berbagai universitas dengan menggunakan laboratorium yang canggih, akhirnya kami sepakat mengambil kesimpulan ternyata duren Serang lebih manis daripada tai kucing. Saya mau tanya, ngawur enggak? Ngawur enggak? Lah kan profesor doktor. Ini yang ngomong profesor doktor, saudara. Saya mau tanya, ini pinter apa goblok? Jujur, pinter apa goblok? Ya pasti goblok, nah masa duren dibandingin sama tai? Maaf saudara, saya bicara seperti ini, saudara, untuk supaya masyarakat lebih jelas kalau bikin perbandingan. Nah sekarang mari kita lihat. Si profesor doktor tadi mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin muslim tapi korup. Lah, kok yang jujur dibandingin yang korup? Kok jujur dibandingin korup? Jujur lawan jujur dong. Korup lawan korup. Betul. Lebih baik pemimpin kafir asal pinter daripada pemimpin muslim tapi bodoh. Lah kok pinter dibandingin bodoh? Pinter lawan pinter, bodoh lawan bodoh. Lebih baik pemimpin kafir asal rajin daripada pemimpin muslim tapi malas. Lah kok rajin dibandingin malas? Saudara, kalau bodoh dibandingin pinter, jujur dibandingin korup, rajin dibandingin malas, itu sama juga bandingin duren sama tai. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah berarti perbandingan tadi ngawur tidak? Sehat atau sakit? Pinter atau goblok? Nah makanya saya nggak habis pikir. Ini yang ada di sini yang hadir, masya Allah, dikasih cuman 2-3 menit udah langsung paham. Ini profesor doktor kuliah 20 tahun lebih nggak paham-paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita bikin perbandingan. Maaf sebelumnya, saudara, iman nggak bisa dibandingin dengan kekufuran. Islam nggak bisa dibandingin dengan kekafiran. Orang muslim mau dibandingin sama orang kafir? Nggak bisa, saudara. Sejelek-jeleknya orang Islam, saudara, imannya jauh lebih baik dibandingkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi baiklah, andai kata kita terpaksa harus membandingkan orang Islam dengan orang kafir. Nah kalau kita membandingkan si Islam sama si kafir, maka variabel yang lain harus seimbang dong. Saya mau tanya yang hadir di sini, ada pemimpin kafir jujur, ada pemimpin muslim jujur, mana yang bagus? Muslim. Mana lebih bagus? Muslim. Ada pemimpin kafir cerdas, ada pemimpin muslim cerdas, mana yang lebih bagus? Muslim. Ada pemimpin kafir rajin, ada pemimpin muslim rajin, mana yang bagus? Muslim. Jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas. Ternyata jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, muslim yang lebih unggul, saudara. Jadi artinya kalau ngebandingin jujur lawan jujur, cerdas lawan cerdas, rajin lawan rajin, korup lawan korup, maling lawan maling dong. Nah, masa orang kafirnya jujur, saudara, orang Islamnya maling? Nah itu kan perbandingan sama juga bandingin duren sama tai. Ini namanya profesor goblok, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang ya saya sampaikan begini. Jadi kalimat-kalimat begitu mengada-ada, ingin jual ayat, ingin jual agama, naudzubillah min dalik. Nah baiklah ya ikhwan umat. Nah mudah-mudahan Allah menangkan kita semua. Nah, terima kasih, saya minta maaf. Tawalna alaikum kalau saya hari ini terlalu panjang bicara, tapi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.